Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan em, pembelajaran kecerdasan buatan pada minggu ke-13. Nah, adapun materi di sini yaitu tentang sistem pakar. Nah, jadi yang mengajar untuk minggu ke-13 ini dosen dari Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, kemudian apa saja sih materi yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian dari sistem pakar, kemudian ada manfaat sistem pakar, kemudian selanjutnya kekurangan sistem pakar, ciri-ciri sistem pakar, area permasalahan aplikasi sistem pakar, kemudian konsep dasar dan struktur sistem pakar, kemudian yang terakhir ada rule sebagai teknik representasi pengetahuan. Jadi, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke next slide. Jadi di sini kita harus dapat mengetahui apa sih sistem pakar itu. Jadi sistem pakar di sini merupakan paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambilan keputusan atau penyelesaian sebuah masalah. Jadi adanya hardware yaitu perangkat keras dan software perangkat lunak yang digunakan sebagai pengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian sebuah masalah. Jadi, siapa itu pakar? Oke, pakar adalah menurut Herman and King pada tahun 1985, an expert is one who possesses a specialist skill, experience, and knowledge the most people do not have, along with the ability to apply this knowledge using trick, shortcuts, and rule of thumbs to resolve a problem efficiently. Jadi, pakar di sini adalah seseorang yang sudah ahli, yang dimana dia itu memiliki keterampilan atau keahlian. Kemudian selain itu dia itu ada experience-nya, pengalamannya. Jadi dia itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dia lakukan. Nah, kemudian selain itu dia itu juga memiliki pengetahuan khusus yang dimana pengetahuan tersebut tidak dimiliki oleh atau sedikit atau tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Nah, serta kemampuan ini menerapkan pengetahuan dengan menggunakan adanya triks, kemudian jalan pintasan dan aturan praktis dalam menyelesaikan sebuah masalah secara efisien. Itu merupakan pakar. Pakar berarti seorang yang sudah ahli di bidangnya, seperti itu. Kemudian, apa itu pakar atau ahli? Nah, di sini seorang pakar atau ahli atau human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Misalnya, seorang dokter. Nah, untuk seorang dokter, kan dia itu ada spesialis-spesialis tertentu, seperti spesialis telinga atau THT. Berarti untuk spesialis telinga ini, dia itu sudah mempelajari atau sudah mendapatkan beberapa pengalaman sebelumnya. Sehingga dia itu dapat dikatakan seorang ahli atau expert di bidang dokter telinga atau dokter THT. Sama dengan penasehat keuangan, kemudian pakar mesin mobil, dan ada juga ya seperti itu. Yang dimana mereka itu sudah melalui beberapa pengalaman atau sudah menjadi seseorang yang ahli pada bidangnya.
Kemudian apa saja sih kemampuan kepakaran? Nah, di sini kita dapat mengenali atau recognizing dan merumuskan masalah. Kemudian kita menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Selain itu, kita dapat menjelaskan solusi. Solusi apa yang dapat kita berikan em, kepada pasien kita jika permasalahannya jika studi kasusnya di dokter kesehatan atau dokter mata. Kemudian belajar dari pengalaman, mereka itu sudah dapat dikatakan expert karena sudah melalui beberapa pengalaman atau beberapa pekerjaan yang mereka tekuni atau mereka kerjakan pada bidang tersebut. Kemudian rekonstruksisasi pengetahuan, kemudian menentukan relevansi atau hubungan, dan yang terakhir memahami batas kemampuan. Karena yang namanya expert, manusia pasti ada human error-nya. Entah itu dari kesalahan dari manusianya itu sendiri ataupun dari lainnya. Nah, jadi dengan adanya sistem kepakaran ini atau sering terjadinya human error pada manusia, nah itulah adanya beberapa aplikasi atau alat yang dilakukan pengembangan dari kepakaran manusia, dari pengetahuan manusia yang dituangkan ke dalam sebuah komputerisasi. Nah, selanjutnya ada bentuk sistem pakar. Nah, apa saja bentuk sistem pakar umumnya adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan menganalisis informasi mengenai suatu masalah spesifik serta analisis matematis dari suatu masalah. Jadi di sini dia itu akan melakukan analisa atau menganalisis informasi mengenai suatu masalah secara matematis. Oke, adapun bentuk dari sistem pakar yang pertama yaitu usaha untuk meniru seorang pakar, berarti berusaha untuk meniru ahli atau di bidang expertnya. Kemudian bentuk perangkat lunak mengambil keputusan yang sebanding seorang pakar untuk permasalahan khusus dan ruang lingkup yang sempit. Kemudian adapun tujuan mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain yang bukan pakar. Maksudnya di sini dari penjelasan tadi, jadi yang dimana keahlian di bidang tersebut akan ditransfer ke dalam bentuk komputerisasi, yang dimana dapat meniru cara dalam pengambilan keputusan seorang pakar atau ahli. Misalnya saya mengambil contoh pada bidang kesehatan, yaitu dokter. Taruhlah dokter spesialis mata, yang dimana keahlian pada dokter spesialis mata tersebut akan dipindahkan ke dalam bentuk komputerisasi atau ke dalam bentuk software, yang dimana software tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan layaknya seorang manusia dalam pengambilan keputusan, yang dimana dengan cepat dan
tidak rentan terhadap kesalahan atau error yang terjadi pada saat pengambilan keputusan oleh komputer atau software. Kemudian kepakaran pengetahuan yang ekstensif atau luas dan spesifik yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman. Kemudian sistem pakar. Sistem pakar ini secara umumnya atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi pengetahuan manusia yang diubah ke dalam bentuk komputerisasi agar Agar dapat membantu para ahli tersebut dalam pengambilan sebuah keputusan layaknya seorang manusia atau seorang yang sudah expert di bidangnya. Kemudian, sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja para ahli. Kemudian, dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Kemudian, mengapa dibutuhkan sistem pakar? Yang pertama, meningkatkan ketersediaan pakar. Kemudian, kepakaran sulit diperoleh, jumlah sedikit. Kemudian, adapun yang ketiga yaitu mahal produksi dan distribusi massal kepakaran. Menjaga kepakaran bersifat permanen. Performansi lebih baik dari pakar manusia, stabil, unemotional, respon, dan reasonable. Jadi, mengapa dibutuhkan sistem pakar? Karena manusia dia itu bersifat baperan. Jadi, rentan terjadi kesalahan atau human error. Oleh karena itu, dibuatlah ke dalam bentuk software atau komputerisasi. Nah, kemudian yang dimana selain kepakaran pada manusia, yaitu jumlahnya itu sedikit, limited, dan sulit diperoleh. Selain itu juga dia itu pakar ini atau seseorang yang sudah expert, dia itu produksi atau bersifat mahal. Pengetahuannya itu mahal. Jadi misalnya kita pergi ke dokter hanya dengan dia menanyakan keluhannya kita itu apa, nanti tiba-tiba ternyata sekian dibayar gitu. Nah, yang dimana untuk kepakaran manusia ini juga dia itu tidak memiliki emosi yang tidak stabil. Itu pada manusia. Kemudian diubah, seperti yang saya katakan tadi, diubah ke dalam bentuk komputerisasi atau sebuah software yang dimana software atau aplikasi tersebut ke dalam bentuk komputerisasi yang dimana dapat meniru perilaku layaknya manusia, yang dimana dia itu akan mengambil keputusan berdasarkan data-data yang telah dia pelajari. Kemudian dia itu tidak memiliki emosional. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari sistem pakar? Yang pertama, membuat seorang yang awam bekerja seperti layaknya seorang pakar. Kemudian menghemat waktu kerja, menyederhanakan pekerjaan, merupakan arsip terpercaya dari sebuah keahlian, memperluas jangkauan dari keahlian seorang pakar, meningkatkan kapabilitas sistem komputer, meningkatkan kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian, menghemat waktu, saving time dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kelemahan dari sistem pakar
apa saja yang namanya sebuah software atau komputerisasi, yaitu pasti dia itu memiliki sebuah kelemahan. Nah, masalahnya apa? Atau kelemahannya apa? Masalahnya itu masalah dalam mendapatkan pengetahuan atau seorang yang expert di bidang tersebut. Karena tidak banyak orang yang menjadi pakar atau seorang ahli di bidang tersebut, di bidang masing-masing atau di bidang layaknya dokter spesialis telinga seperti itu. Kemudian memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan dan pemeliharaan. Sistem tidak selalu dapat membuat keputusan sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar karena kepastian dalam sistem pakar hanya berupa pendekatan saja. Nah, bagaimana sih cara kerja dari sistem pakar? Oke, di sini kita bisa melihat dari pengetahuan manusia, perolehan pengetahuan manusia yang dimana dia akan diubah ke dalam bentuk atau dimasukkan dalam bentuk komputerisasi. Nah, dari komputerisasi itu akan diambillah sebuah keputusan. Sebuah keputusan itu yang akan disampaikan atau yang akan dicatat oleh orang di bidang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara kerja dari sistem pakar? Nah, kepakaran ditransfer dari seorang pakar atau sumber pakar ke komputer. Pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer, kemudian pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Komputer dapat mengambil inferensi atau menyimpulkan mendeduksi layaknya seorang pakar. Komputer memberikan penjelasan kepada pengguna. Nah, adapun komponen dari sistem pakar. Nah, di sini komponen-komponen dari sistem pakar yang pertama ada user atau pengguna. Pengguna akan berinteraksi atau secara interface, ya secara tatap muka dengan agent atau dengan teknik seorang. Oke, jadi di sini ada pengguna akan interface atau tatap muka dengan melakukan tatap muka dengan inference agent atau mesin inference yang dimana untuk mesin inference ini dia itu merupakan komponen perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis masalah dan menyimpulkan informasi baru. Nah, kemudian dari mana? Dari pengetahuan. Dari pengetahuan itu akan dimasukkan ke dalam mesin inference. Dasar-dasar pengetahuan. Kemudian selain itu ada dari memory working, dari pengalaman bekerja sebelumnya yang akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin inference. Seperti itu. Itu merupakan komponen dari sistem pakar yang dimana akan diolah pada mesin inference ini. Kemudian yang dimana individu yang terlibat dalam sistem pakar apa aja? Di sini ada pengetahuan, yaitu seseorang harus yang memiliki pengetahuan atau cara
menyelesaikan masalah. Kemudian selain itu ada knowledge engineer, mendapatkan pengetahuan dari pakar, memindahkan pengetahuan ke sebuah komputer. Nah, selain itu ada si pengguna atau pemakai. Selain seorang, jadi untuk pengguna ini dia itu bukan hanya seorang ahli teknik. Jadi di sini itu dia itu akan user di sini yaitu pemakai, bukan pakar. Orang yang tidak memiliki pengetahuan, jadi hanya pengguna dari aplikasi software atau aplikasi komputer yang tadi, yang dimana dapat digunakan oleh orang umum, orang banyak, seperti itu. Yang dimana dia itu tidak memiliki pengetahuan tentang mesin atau teknik. Nah, adapun ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Jadi dia itu tidak luas, pengetahuannya itu nggak luas karena hanya pada bidang keahlian tertentu saja. Ya, kemudian dapat memberikan penalaran atau reasoning untuk data yang tidak pasti. Kemudian ciri dari sistem pakar yaitu dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Kemudian berdasarkan pada kaidah atau rules tertentu, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap, keluarannya bersifat anjuran. Kemudian adapun konsep dasar dan struktur sistem pakar. Nah, di sini ada konsep dasar dan struktur sistem pakar. Apa saja? Yang dimana basis pengetahuan. Yang pertama dimulai dari basis pengetahuan. Nah, di basis pengetahuan ini diperoleh dari mana? Dari seorang expert atau di bidang keahliannya atau pakarnya. Kemudian pengetahuan tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah program mesin inferensi. Nah, setelah dilakukan ke dalam program mesin inferensi, akan menjadi program antarmuka pengguna, yang dimana dibantu dengan bantuan expert atau dengan bantuan pakar yang dibentuk ke dalam sebuah komputerisasi yang dimana dapat digunakan oleh orang banyak atau user yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya tentang knowledge base-nya, di mana dia itu berisi rule atau kaidah pemecahan masalah, prosedur, dan data intrinsik yang berhubungan dengan problem domain. Kemudian ada working memory, tempat menyimpan data dari masalah yang dikerjakan. Ada inference engine, mekanisme yang mencari kesimpulan dengan cara mencocokkan pengetahuan di knowledge base terhadap masalah yang muncul. Nah, kemudian selain itu ada pemodelan basis pengetahuan atau knowledge base-nya. Ada jaringan semantik, ada frame, script, rule, if, then, dan logika predikat. Nah, di sini kita akan membahas tentang jaringan semantik. Apa itu jaringan semantik? Jaringan semantik itu merupakan gambaran pengetahuan yang memodelkan secara grafis yang menunjukkan hubungan antara objek. Selain itu, objek digambarkan dengan lingkaran. Objek bisa berupa peristiwa ataupun fakta. Hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Nah, di sini sudah ada contoh dari relasi objek.
Contohnya itu ada mesin dibuat di toko, mesin menghasilkan gear. Ada sebuah mesin, kemudian yang dimana mesin tersebut dibuat di toko, menghasilkan salah. Pada sebuah toko ada alat atau mesin yang dimana dibuat pada alat mesin tersebut dan menghasilkan gear. Kemudian ada pohon keputusan yang dimana merupakan jaringan semantik khusus yang penalarannya dimulai dari atas puncak. A. Apakah Anda sakit? B. Apakah sakitnya di tulang? Jika sehat, apakah sering dicek kesehatannya? Jika digigit berarti berlubang. Jika di kulit atau bagian lain, hubungi dokter. Kemudian yang F, hati-hati itu penyakit dalam. Ini merupakan jaringan semantik khusus untuk penalaran yang dimulai dari puncak, berarti dari yang teratas. Untuk mendapatkan atau untuk bisa menyimpulkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian ada frame. Frame ini berupa tabel dengan tiap slot yang berisi fakta objek kelas dari objek situasi dan kejadian. Urutan proses teratur berdasarkan kolom. Contoh, tabel pencocokan atau keputusan, kemudian ada tabel kemasan dan tabel perbedaan. Kemudian ada skrip, representasi pengetahuan yang berupa skenario atau urutan kejadian. Selain itu ada komponen skrip, kondisi masukan, hasil yang diinginkan, aturan, urutan peristiwa. Di sini sudah ada contohnya dari skrip, prosedur matematika, proyektor komputer, skenario, film. Kemudian ada rule kaidah dinyatakan dalam bentuk perintah if then. Nah, ada if premise, then kesimpulan. Jika input, kemudian output. Jika kondisi, kemudian aksi. Kemudian if attendance, antecedent, then konsekuensi. If data, then hasil. Berapa premis atau dapat dihubungkan dengan logika and or. Itu merupakan rule atau kaidahnya yang dimana dinyatakan ke dalam bentuk if then. Kemudian ada logika predikat. Logika predikat ini memberikan bagian fungsi dan fakta dalam bentuk predikat atau fakta. Misalnya, contohnya produksi meja, kursi, sofa, dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu dari saya dan yang saya dapat sampaikan. Semisal jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.